Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nikita Adela Hairunisa akan memaparkan hasil penelitian berupa makalah yang berjudul Analisis Strategi Pengelolaan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dengan menggunakan Interpretative Structural Modeling atau ISM untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pemodelan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Berikut terdapat gambaran Taman Wisata Alam Angke Kapuk yang terletak di Jakarta Utara. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah melihat semakin banyaknya lokasi wisata yang menerapkan prinsip ekowisata di dalamnya. Salah satu dari sekian banyak ekosistem yang memiliki potensi ekowisata tersebut di Indonesia adalah ekosistem mangrove. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tahun 2017, luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 3.489.140,68 hektar, di mana jumlah ini setara dengan 23% ekosistem mangrove dunia, yaitu dari total luas 16.530.000 hektar. Ekosistem mangrove masih dapat ditemukan di kota Jakarta, yaitu salah satunya di Taman Wisata Alam Angke Kapuk yang dalam pengembangannya menerapkan konsep ekowisata. Taman Wisata Alam Angke Kapuk dibentuk sebagai tempat tujuan wisata yang mengutamakan prinsip konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, serta sarana edukasi mengenai mangrove. Berdasarkan data BKSDA DKI Jakarta tahun 2018, jumlah pengunjung Taman Wisata Alam Angke Kapuk cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut membuktikan bahwa pemanfaatan jasa lingkungan kawasan sebagai salah satu tempat tujuan wisata memiliki potensi nilai dan manfaat ekonomi yang tinggi. Sehingga dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dibutuhkan strategi kebijakan yang tepat agar ekosistem mangrove di kota Jakarta tetap terjaga dan dalam kondisi yang baik. Oleh karena itu, didapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana strategi pengelolaan Taman Wisata Alam Angke Kapuk yang berkelanjutan, dan juga tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis strategi kebijakan yang berkelanjutan dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Angke Kapuk yang terletak di kota Jakarta Utara. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada November 2021 di Taman Wisata Alam Angke Kapuk sebagai kawasan pelestarian alam yang terletak di wilayah Kota Madia, Jakarta Utara. Lalu, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diolah secara kualitatif dan diinterpretasikan secara deskriptif. Data sekunder didapatkan dari penelitian-penelitian terdahulu, jurnal, serta informasi dari media internet yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Kemudian, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah menggunakan ISM. Metode ISM merupakan teknik pemodelan yang dapat merangkum pendapat para ahli guna memberikan pendapat yang spesifik mengenai hierarki subelemen sesuai dengan setiap elemen yang terdapat dalam sistem. Metode ini juga dapat membuktikan hubungan antar elemen yang ada. Dalam menyusun penelitian ini juga digunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dan referensi yang terdiri dari jurnal, skripsi, dan tesis. Selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan yang berisi hasil olahan data menggunakan metode ISM. Yang pertama adalah identifikasi elemen pengelolaan Taman Wisata Alam Angke. Rincian elemen yang diidentifikasi sejumlah 6 subelemen pengelolaan sebagaimana disajikan pada tabel yang terlihat pada slide. Subelemen yang pertama adalah peningkatan kapasitas SDM pengelola dengan kode A1, yang kedua adalah penambahan dan perbaikan sarana prasarana wisata dengan kode A2, yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan ekowisata dengan kode A3, yang keempat adalah pelestarian flora dan fauna dengan kode A4, yang kelima adalah inventarisasi dan penataan mangrove secara berkala dengan kode A5, dan yang keenam adalah penguatan kemitraan dan kelembagaan dengan stakeholder dengan kode A6. Elemen yang telah teridentifikasi selanjutnya dibangun hubungan kontekstual berupa strategi yang paling penting untuk diterapkan dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Angke yang berkelanjutan dengan menggunakan matriks Structural Self-Interaction Matrix atau SSIM. Penyusunan SSIM tersebut dilakukan oleh 2 orang expert yang terdiri dari Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta, Bapak Karyadi S. Hud MIL, dan Direktur Utama PT Murindra Karya Lestari, Ibu Sri Lela Murniwati Harahap. Selanjutnya, berdasarkan matriks SSIM tersebut dibuat tabel Reachability Matrix atau RM dengan mengganti V, A, X, dan O menjadi bilangan 1 dan 0. Tabel RM selanjutnya dikoreksi transitivitasnya hingga terbentuk sistem yang tertutup seperti gambar yang tertera pada slide. Berdasarkan tabel final matrix tersebut dapat dilihat bahwa elemen A1, A3, dan A6 memiliki driver power terkuat yang berperan sebagai sub-elemen kunci dan sangat penting dalam strategi pengelolaan Taman Wisata Alam Angke yang berkelanjutan.
Subelemen selanjutnya yang memiliki peran penting terhadap pengelolaan Taman Wisata Alam Angke adalah subelemen A2 dan A5. Subelemen terakhir yang memiliki driver power yang rendah yaitu subelemen A4. Nilai driver power pada final matrix tersebut dapat digunakan untuk menentukan struktur elemen nantinya. Tahap selanjutnya adalah mengelompokkan sub-sub elemen ke dalam 4 sektor. Hasil analisis didapatkan grafik dependence driver power sebagaimana disajikan pada slide. Berdasarkan grafik tersebut, tidak terdapat subelemen pada kuadran 4 atau independen, yang berarti tidak ada subelemen yang secara signifikan berperan sebagai penggerak utama keberhasilan program pengelolaan. Subelemen A1, A3, dan A6 terdapat pada kuadran 3 atau linkage, yang berarti subelemen tersebut mampu mempengaruhi dan menggerakkan subelemen pengelolaan dalam kuadran lain, namun di sisi lain juga masih dapat dipengaruhi dan tergantung dengan subelemen pengelolaan dalam kuadran lainnya, khusus kuadran 4, khususnya yaitu independen. Hal tersebut menunjukkan bahwa subelemen tersebut memiliki hubungan yang tidak stabil dengan subelemen yang lain. Selanjutnya, pada kuadran 2 atau dependen, terdapat subelemen A4 dan A5 yang menunjukkan kedua subelemen tersebut saling berkaitan. Lalu yang terakhir, pada kuadran 1 atau autonomous, terdapat subelemen A2 yang berarti subelemen tersebut kurang berpengaruh terhadap strategi pengelolaan Taman Wisata Alam Angke yang berkelanjutan. Kemudian, struktur hierarki subelemen. Model struktur hierarki pada subelemen pengelolaan terdiri dari 4 level, yang dimana semakin tinggi levelnya, maka tingkat kepentingan strategi tersebut semakin berkurang. Model struktur hierarki pada subelemen pengelolaan memberi gambaran bahwa subelemen dengan level tertinggi atau level 4, yaitu subelemen A1, A3, dan A6, sangat mempengaruhi subelemen lain dengan level yang lebih rendah. Selanjutnya adalah implikasi kebijakan. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode ISM, didapatkan hierarki kebijakan dalam pembentukan desain pengelolaan ekosistem mangrove di Taman Wisata Alam Angke Kapuk yang berkelanjutan sebagai berikut. Peningkatan kapasitas SDM pengelola atau A1, pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan ekowisata atau A3, dan penguatan kemitraan dan kelembagaan dengan stakeholder atau A6 merupakan strategi utama dan kebijakan yang paling penting untuk dilaksanakan, di mana apabila kebijakan tersebut telah dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang lainnya. Ketiga kebijakan tersebut dianggap penting karena yang pertama, dengan meningkatnya kapasitas SDM pengelola, maka sinergi internal dalam menjalankan visi dan misi dari Taman Wisata Alam Angke Kapuk juga akan meningkat. Lalu yang kedua, yaitu adanya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan ekowisata akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan hutan mangrove serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang konservasi dan perlindungan mangrove. Kemudian yang ketiga, apabila kemitraan dan kelembagaan dengan stakeholder terbentuk dengan kuat, maka segala kendala ke depannya akan mudah untuk dilalui dan pencapaian visi, misi, serta tujuan dari adanya Taman Wisata Alam Angke Kapuk juga lebih mudah untuk dicapai. Apabila ketiga kebijakan tersebut telah terlaksana dengan baik, maka alternatif kebijakan yang lainnya juga akan berhasil diterapkan secara bertahap. Kebijakan inventarisasi dan penataan mangrove secara berkala atau A5 merupakan kegiatan pengumpulan data tentang potensi mangrove untuk penyusunan rencana dan pengambilan keputusan. Selain itu, kebijakan tersebut juga berfungsi untuk mengelompokkan jenis-jenis mangrove yang ada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Sehingga kebijakan tersebut juga dianggap penting untuk diterapkan dalam pengelolaan Taman Wisata Alam yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah kebijakan pelestarian flora dan fauna atau A4 yang juga penting untuk dilaksanakan karena flora dan fauna yang ada di Taman Wisata Alam Angke Kapuk merupakan daya tarik utama dari tempat tersebut. Selain itu, tujuan utama adanya Taman Wisata Alam tersebut bukan hanya sebagai tempat wisata, melainkan sebagai sarana untuk melestarikan ekosistem mangrove yang saat ini semakin berkurang, khususnya di kota besar seperti Jakarta. Kemudian kebijakan terakhir yang dianggap tidak memiliki pengaruh besar dalam strategi pengelolaan Taman Wisata Alam Angke yang berkelanjutan adalah penambahan dan perbaikan sarana prasarana wisata atau A2. Kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kenyamanan serta kesenangan wisatawan yang berkunjung dan menarik perhatian wisatawan lainnya. Namun tujuan tersebut dianggap dapat terpenuhi dengan sendirinya secara bertahap apabila kebijakan-kebijakan yang lain telah terlaksana dengan baik dan benar. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode Interpretative Structural Modeling atau ISM, dapat disimpulkan bahwa alternatif kebijakan yang diprioritaskan dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Angke yang berkelanjutan adalah peningkatan kapasitas SDM pengelola. Rekomendasi tindak lanjut penelitian adalah perlunya menganalisis peran dan kepentingan stakeholder kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Berikut adalah daftar pustaka dari literatur dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.